Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Hari ini kita akan masuk ke materi penjajahannya ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas negara pertama atau kerajaan pertama, bangsa Eropa pertama yang melakukan penjajahan di Nusantara. Oke, yang pertama adalah bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini kita kemarin udah bahas ya, kalau bangsa Portugis yang berhasil masuk ke Nusantara yaitu melalui Selat Malaka adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, dia datang ke Selat Malaka itu pada tahun 1511. Nah, pada saat itu juga dia berhasil menguasai perdagangan yang ada di Selat Malaka. Nah, terus kemudian setelah dia menguasai Malaka yang merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara, dia mulai melebarkan sayapnya ke daerah-daerah yang lain ya. Salah satunya ke Sunda. Di Sunda pada saat itu masih berdiri kerajaan Sunda ya, kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran. Nah, di mana pada saat itu kerajaan Sunda ini memiliki musuh yaitu kerajaan Demak ya, yang sama-sama berada di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa kan ya. Nah, di sini kerajaan Sunda membutuhkan partner gitu, partner yang cukup kuat supaya dia bisa menghadapi Demak ini. Dan akhirnya dia menggandeng Portugis untuk menjadi kawannya dalam atau bisa membantu kerajaan Sunda dalam menghadapi Demak gitu. Tapi ternyata di sini Demak juga tidak tinggal diam gitu. Jadi pada akhirnya kerajaan Demak ini dia melakukan penyerangan gitu ya pada Portugis dan juga kerajaan Sunda, dan ternyata kerajaan Sunda yang dibantu oleh Portugis ini bisa dikalahkan oleh kerajaan Demak gitu. Nah, sehingga di sini kerajaan Portugis, bangsa Portugis ini dia lebih banyak melakukan aktivitas itu di timur ya, yaitu di daerah Maluku. Nah, di Maluku dia ini melakukan kerjasama dengan kerajaan di sana, yaitu kerajaan Ternate. Nah, dengan kerajaan Ternate yang memiliki musuh juga gitu, yaitu kerajaan Tidore. Jadi Portugis di sini juga masuk ke dalam perpolitikan Ternate gitu ya. Namun kekuasaan atau hubungan antara Portugis dengan Ternate ini renggang setelah di sini Portugis terlalu ikut campur ke dalam perpolitikannya Ternate, yaitu pada saat itu dia Portugis ini sampai bisa melengsarkan Sultan Tabarji dan juga membunuh Sultan Hairun gitu. Jadi akhirnya nanti saat Sultan Baabullah berkuasa, Portugis ini akhirnya dia bisa pergi dari Ternate gitu, tapi dia tetap di Maluku. Nah, selain Portugis ternyata nanti Belanda pun sudah datang ke Nusantara. Nah, jadi di sini bangsa Belanda melakukan perlawanan juga gitu ya. Jadi Portugis dan Belanda mereka berebut hegemoni mereka di Maluku, dan akhirnya di sini yang menang adalah Belanda, sehingga akhirnya bangsa Portugis itu hanya bisa berada di Nusantara itu di Flores ya, di Timor yang sekarang adalah Timor Leste. Nah, jadi di sini yang akhirnya berkuasa selanjutnya di Maluku itu adalah Belanda gitu. Nah, jadi cukup singkat untuk perjalanannya atau kekuasaannya Portugis. Jadi mereka datang ke Selat Malaka di tahun 1511, terus kemudian mereka pergi ke Maluku pada tahun 1512 ya, dan kemudian nanti hilang pengaruh mereka di Nusantara bagian barat, dan mereka lebih banyak
di timur gitu ya, dengan bantuan Ternate tadi. Nah, tapi akhirnya dia juga, Portugis ini, karena dia dianggap terlalu ikut campur masalah perpolitikan di Ternate, akhirnya dia juga harus pergi dari Maluku gitu. Ada beberapa fakta yang menarik dari masa penjajahan Portugis ini ya. Yang pertama adalah kita lihat bahwa Portugis bisa dengan mudah masuk gitu ya, masuk ke perpolitikan gitu, karena di sini orang-orang Eropa itu rata-rata mereka sudah memiliki ibaratnya pengalaman gitu ya, pengalaman dimana dalam perpolitikan. Karena kita lihat bangsa Eropa itu mereka seringkali melakukan perang antar kerajaan gitu. Nah, akhirnya pada saat mereka datang ke Nusantara, mereka jadi sering mengadu domba gitu antara kerajaan-kerajaan yang ada, dan akhirnya mereka bisa masuk gitu ke perpolitikan mereka dan menguasai tidak hanya ekonomi, bahkan politiknya juga mereka kuasai gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kota yang bernama Lisbon atau Lisabon di Portugal itu akhirnya menjelma menjadi sebuah kota yang begitu kaya gitu ya. Kalau dulu Konstantinopel menjadi pusat perdagangan, karena Portugis berhasil menemukan Selat Malaka dan juga Maluku gitu ya. Pokoknya Nusantara ini mereka mendapatkan pusatnya cengkeh, pusat dari lada, pusat dari dan rempah-rempah lainnya. Nah, mereka akhirnya bisa membuat Lisbon ini menjadi satu kota dagang yang begitu besar di Eropa. Nah, jadi itu ya materi tentang masa penjajahan Portugis, cukup singkat. Mungkin untuk materi minggu ini cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.